Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, Ibu sekalian, kita kembali melanjutkan yang pertama tafsir juz amma dan selanjutnya fikih wanita. Kita menyelesaikan surat Al-Insyiqaq. Kemarin terakhir kita menyelesaikan tentang sujud tilawah. Sekarang ya surat Al-Insyiqaq ayat ke kemarin 21 terakhir, sekarang 22 sampai terakhir 25. Oke, kita baca saking ayat 16. Baca serangan saking tahus, kemudian langsung masuk ke ayat 16 sampai 25 ayat 22. Ayat serangan saking tahus semoga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Stop. Fala uqsimu bisyafaqah. Wal-laili wa ma wasaqa. Wal-laili wa ma wasaqa. Wal-laili wa ma wasaqa. Wal-laili wa ma wasaqa. Wal-qamari idza tasaqa. Wal-qamari idza tasaqa. Wal-qamari idza tasaqa. Wal-qamari idza tasaqa. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. 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 Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. 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 Balil ladzina kafaru yukadzibun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Balil ladzina kafaru yukadzibun.
بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 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 لهم أجر غير ممنون لهم أجر غير ممنون لهم أجر غير ممنون لهم أجر غير ممنون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, demi malam dan apa yang diselubunginya, demi bulan apabila jadi purnama. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Baik, kita lihat ayat 16 tadi sudah, kemarin sampai ayat 21, sekarang ayat 22. Kita mulai catat faedah ayat 22. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang yang kafir itu mendustakan. Jadi lihat pada ayat sebelumnya diperintahkan famalahum la yu'minun, maka mereka tidak beriman. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun, dan ketika dibacakan Al-Qur'an mereka tidak sujud. Sedangkan orang-orang kafir mereka itu menentang. Berarti kalau sudah menentang tidak mau sujud ketika itu. Maka catat faedah nomor berapa? Ayat 22 dulu ya, tulis ayat 22, faedah nomor 24. faedah nomor 24. Faedah nomor 24. Sifat orang kafir adalah menentang dan menyelisih kebenaran. Sebab orang kafir adalah menentang dan menyelisih kebenaran serta mendustakan kebenaran. Berarti kalau kita orang muslim itu sifatnya sama. Kalau ada ayat, ada hadis itu ditentang, diselisihi, ya, kemudian tidak mau menerima, bahkan mendustakannya,
dianggap nggak ada misalnya, maka berarti pada dirinya terdapat sifat-sifat orang kafir. Kemudian faedah nomor 25. Sifat orang beriman ketika diperintah untuk sujud. Sifat orang beriman ketika diperintah untuk sujud, maka dia sujud. Sedangkan orang kafir enggan untuk sujud. Baik. Sekarang lihat Allahu a'lamu bima yu'un. Tulis ayat 23. Allah, ya saya tulis faedahnya. Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Tulis faedah nomor 26. Allah Maha mengetahui. Apa yang disembunyikan. Allah Maha mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati manusia. Seperti kemunafikan, tidak ikhlas, dan kekufuran. Jadi sifat munafik, kalau orang munafiknya itu ada dalam hati. Ya, dia tidak tampakkan. Sifat munafiknya itu ada dalam hati. Maka lagi dia saja nampak seperti orang muslim, namun dalam hatinya itu tidak menampakkan ya sebagaimana orang Islam sejatinya. Jadi cuma dia saja nampak dari luar saja, wah ini tuh mau soleh, ini mau ngapain, seterusnya seperti itu, namun dalam hatinya itu berbeda. Juga yang namanya tidak ikhlas itu juga perbuatan dalam hati. Jadi kita bisa mengetahui orang itu ikhlas atau tidak itu sangat sulit, karena ikhlas atau tidaknya ini adalah perbuatan dalam hati. Jadi Allah yang mengetahui apa yang disembunyikan. Jadi Allah tahu mana yang ikhlas dalam amalannya, mana yang ikhlas dalam ngajinya, mana yang ikhlas ketika sedekah, mana yang ikhlas ketika puasa. Allah yang tahu amalan-amalan masing-masing orang. Kemudian tadi juga tentang kekufuran. Kekufuran itu ada yang nampak, sujud pada selain Allah, beri sesajen pada selain Allah, itu adalah bentuk kekufuran. Namun ada juga yang ada dalam hati. Dia mencela Rasul, dia membenci Rasul, dia tidak beriman pada hari kiamat. Ini kira-kira kekufuran dan semuanya ada dalam hati. Terus ayat ke-24. Ayat ke-24. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Tadi faedah yang berapa? Sekarang 27. Faedah 27. Dan artinya dulu fabashshirhum bi'adzabin alim, dan berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. Berilah kabar gembira dengan azab yang
pedih. Faedah ke-27, orang-orang kafir yang mendustakan dan menentang, orang-orang kafir yang mendustakan dan menentang dan menentang diberi kabar akan mendapatkan siksa yang pedih. Diberi kabar akan mendapatkan siksa yang pedih. Kemudian faedah yang ayat yang selanjutnya, ayat ke-25. Ayat ke-25, tulis ayat 25. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Maka faedah ke-28, yang selamat dari siksa yang pedih pada hari kiamat adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi orang-orang ini tidak akan mendapatkan siksa. Terus faedah ke-29. Sekarang kalau di sini disebut amal soleh, apa yang dimaksud amal soleh? Jadi faedah 29, yang dimaksud amal soleh jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, kalau disebut amal soleh apa? Ikhlas. Jadi lakukan ikhlas karena Allah, sholatnya karena Allah, puasanya karena Allah, sedekahnya karena Allah, bakti pada suami juga karena Allah, taat pada orang tua juga karena Allah. Semua dilakukan karena Allah, ikhlas karena Allah. Cari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kedua, mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia lakukan amalan disesuaikan dengan tuntunan Nabi-Nya, apa yang Nabi ajarkan dia ikuti. Rasul ajarkan sholat seperti ini dia ikuti, ajarkan puasa seperti ini dia juga ikuti. Nah, ini namanya mengikuti tuntunan. Itulah yang disebut amal saleh. Maka kalau dari amalannya sendiri sudah masalah, amalannya tidak ada tuntunan, atau amalannya itu dari akidah yang rusak,
Contoh misalnya, saya dulu pernah dengar Dimas Kanjeng kan? Dimas Kanjeng itu punya wirid, ya, Wihdatul Wujud. Wihdatul Wujud itu ini yang dibawa dulu awal-awalnya oleh Ibnu Arabi, kemudian diwariskan setelahnya oleh Syekh Sidina dengan ajaran Mamnun Galing Qaulul Gusti. Saya adalah Allah, Allah adalah saya. Jadi dia katakan gini, saya adalah Allah, Allah adalah saya. Hidup putar balik seperti itu. Berarti manusia dengan Allah itu satu. Siapa menciptakanmu? Ya, saya menciptakan diri saya sendiri nanti jadi. Karena saya itu Allah. Ya, itu keyakinan dari Wihdatul Wujud. Ya, Dimas Kanjeng itu ajarannya diantaranya punya ajaran Wihdatul Wujud. Ya, ini ajarannya sudah masalah. Di samping itu punya amalan yang tidak ada tuntunan, seperti dia mengajarkan sholawat yang namanya sholawat fulus. Fulus artinya apa? Uang. Jadi sholawat fulus itu sholawat untuk minta uang. Ya, sholawat untuk minta uang. Itu ajaran-ajaran sesat yang aneh seperti itu. Baik. Terus lahum ajrun ghairu mamnun. Baginya pahala yang tidak terputus. Dicatat faedah yang terakhir. Orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang beriman dan beramal soleh di akhirat akan mendapatkan pahala terus menerus dan tidak akan terputus. Berarti kalau kita yakini demikian, pahalanya tidak terputus, ada terus menerus, berarti surga kekal atau tidak? Ini pahalanya diberi terus menerus loh. Berarti surga kekal atau tidak? Kekal. Kesimpulan terakhir 31. Kalau diberi pahala tidak terputus, berarti surga itu kekal abadi. Karena surga itu kekal abadi, orang yang masuk dalamnya selalu mengucapkan wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika sudah masuk surga, maka akhir perkataan mereka itu mereka ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ucapan bagi penduduk surga. Nasallahu ta'ala ayyajalana minal mu'minin al-amilina bis-shalihat wal mustanibina bis-sayyi'at innahu tawwabun karim. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, kami mohon padamu agar digolongkan menjadi orang-orang beriman yang beramal soleh, yang dijauhkan dari dosa-dosa. Sesungguhnya Engkau itu Maha Mulia, memberi karunia yang besar, dan sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya. Allahumma amin. Untuk terakhir dari pembahasan tafsir surat Al-Insyiqaq. Pertemuan berikut surat Al-Mutaffifin.